Al-An'am ayat ke-28. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita ketemu pada kesempatan subuh hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan yang terbaik, di tempat terbaik, bersama orang-orang yang terbaik. Kalau dihitung satu persatu, maka akhir surat tadi, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung satu persatu nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup. Nikmat sehat, ya, Masya Allah. Ya, udah berapa tahun kita sehat? Baterainya habis sepertinya. Jadi kalau dihitung sehatnya kita sama sakitnya kita lebih banyak mana waktu itu? Tapi begitulah manusia, kata Imam Hasan Al-Basri. Kita itu punya satu kecenderungan, yudhkar masalah, suka hitung-hitung masalah kita, suka hitung-hitung musibah, wa yunsan ni'am, dan melupakan nikmat. Maka mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan kepada kita, kesehatan dan kebaikan dunia akhirat. Nah, pagi ini kita akan lanjut tentang bab pekerjaan, ya. Karena lagi-lagi jika kita menghitung satu persatu pekerjaan dengan aktivitas yang lain, maka kita ini menghabiskan hampir berapa persen umur kita untuk bekerja kira-kira. Misalnya Bapak Ibu umurnya 80 tahun, ya, mulai kerja dari umur 20 tahun, ya, pensiun umur 60 tahun, ya. Berarti hampir setengah umurnya itu habisnya untuk bekerja. Maka mari kita bahas lagi tentang bab pekerjaan. Yang pertama, hifzul waqtil mukhassasi lil amali li salihil amal. Bab menjaga jam kerja untuk kepentingan kerja. Menjaga jam kerja untuk kepentingan pekerjaan. Di sini sebagian besar, hampir semua, kita akan kemudian menemukan bahwa dalam bab ini kita ini banyak yang lalai. Banyak yang lalai. Yajibu ala kulli muwazzafin wa 'amilin an yashghala waqtan mukhassasa lil 'amali
fil amali alladhi khussisa lahu. Wajib atas setiap karyawan, atas setiap pekerja untuk menggunakan waktu yang telah kemudian disepakati atau waktu yang dikhususkan bekerja hanya untuk pekerjaan yang sudah kemudian diwajibkan bagi dia. Wah, ini dalam ini. Ya. Berarti kita nggak boleh menggunakan waktu kerja untuk perkara yang lain. Siapa di sini kalau kerja suka main handphone? Hampir semua, Ustaz. Amerika, Eropa itu kalau waktunya kerja nggak boleh megang handphone. Betul? Handphonenya itu disimpan di lokal. Mereka itu ngasih kontak darurat. Jadi itu kalau mau menghubungi hanya jika ada urusan darurat saja. Kenapa? Karena menjaga betul jam kerja dengan pekerjaan. Ya. Wala yushghalul waqtu aw syai'an minhum fi maslahatihi al-khassah. Dia nggak boleh menggunakan waktu kerjanya untuk maslahah dirinya. Tidak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh dia itu melakukan kepentingan apapun di waktu kerjanya. Masya Allah. Lianna waqta al-amali laysa milkan lil muwazzaf. Kenapa? Karena jam kerja bukan milik pegawai. Bukan milik pegawai. Ya, tapi milik perusahaan. Tapi milik negara. Karena dia sudah mengambil upahnya. Dia sudah mengambil ujrahnya. Dia sudah mengambil gajinya. Maka saya mengutip satu nasihat dari Syekh Muhammad bin Ali Al-Baghdadi tahun 507 Hijriah. Beliau menasihati Perdana Menteri Nizamul Muluk. Apa yang beliau katakan? Ma'lumun ya sadral Islam anna ahada ra'iyyati minal a'yani mukhayyaruna fil qasid wal wafid in sya'u wasalu wa in sya'u fasalu. Di antara yang beliau nasihati, satu hal yang sudah maklum ya saudara Islam, setiap masyarakat, setiap orang bebas datang dan pergi. Dia bebas memutuskan, dia bebas melanjutkan, dia bebas melakukan apa-apa. Ya. Namun wa amma man tawashshaha bi wilayati falaysa mukhayyaran fil qasid wal wafid. Namun orang yang sudah terpilih, orang yang sudah menjabat, orang yang dapat amanah kepemimpinan, dia enggak bebas bepergian. Dia enggak bebas untuk melakukan apapun. Lianna man huwa 'ala al-khalifati amir, karena dia berada di atas kepemimpinan. Fa huwa fil haqiqah ajir, dan hakikatnya dia orang yang diupah. Wa qad ba'a zamanahu wa akhadha zamanahu, dan dia sudah menjual waktunya. Dia sudah menjual waktunya dengan mengambil upahnya. Ini nasihatnya, Masya Allah. Dia sudah menjual apa? Waktunya. Dia sudah mengambil apa? Upahnya. Falam yabqa lahu min naharihi ma yatasarrafu fihi ala ikhtiyari. Maka tidak ada yang tersisa dari waktu siangnya, ya, yang bisa dia gunakan sesuai keinginannya. Ini benar. Ini harus dipahami mendalam. Kalau dipotong setengah jadi masalah. Mari kita lihat. Wala lahu an yusalliyan nafla. Dia enggak boleh sholat sunnah di waktu kerjanya.
dia nggak boleh sholat sunnah di waktu kerjanya. Ya. Kenapa? Wala yadkhulu mu'tafakan li anna dzalika fardhu. Dia nggak boleh sembarangan masuk masjid untuk iktikaf dalam masjid. Apa yang Bapak Ibu pahami dari nasihat ini? Dia nggak boleh sholat sunnah di waktu kerjanya. Dia nggak boleh sembarang masuk masjid iktikaf di dalamnya. Li'anna dzalika fadlun, karena sholat sunnah dan iktikaf di masjid itu fadlun, keutamaan. Namun wahada fardun lazim, namun kerja itu hukumnya wajib. Betul? Sementara sholat sunnah tadi dan i'tikaf di masjid itu sunnah. Maka kita lihat berarti dalam fikih dibahas apa hukumnya sholat sunnah di sela-sela waktu kerja. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kecuali hal-hal seperti ini ditoleransi oleh perusahaan. Kecuali kita itu dibolehkan, diizinkan untuk sholat, untuk yang sunnah. Kalau yang wajib tidak ada yang bisa menghalangi. Betul? Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, seorang karyawan tidak boleh sesukanya dia itu sholat sunnah jika dia meninggalkan kewajiban kerjanya di kantor, kecuali dia dapat izin. Kecuali dia dapat apa? Izin. Ada orang lagi kerja, dia kemudian sholat sunnah, habis itu dia pikir sejam. Boleh atau tidak? Ya. Saya mengutip dari Darul Ifta Mesir. Ya. Idza ta'arada al-wajib wal mustahab. Jika terjadi pertentangan atau ketemu sesuatu yang wajib dan sunnah, maka yang wajib harus didahulukan. Makanya nasihat beliau tadi ya, pekerja nggak bisa sembarang dia sholat sunnah di waktu kerja, nggak bisa dia begitu saja iktikaf di dalam masjid di waktu kerja, nggak bisa. Kenapa? Karena itu fadlun, wahada fardun, dan memenuhi akad dalam pekerjaan itu fardun lazim, itu wajib hukumnya. Jika bertemu wajib dengan sunnah, maka yang wajib didahulukan. Jadi kalau kita kerja itu mau sholat sunnah di saat waktu kerja, kecuali kita ada break, waktu istirahat dari jam 10 sampai setengah 11, bismillah, silakan. Waktu makan siang dari jam 12 sampai jam 1, silakan untuk Bapak Ibu iktikaf di dalam masjid, baca Quran, zikir, sholat sampai jam 1 balik lagi. Ini menunjukkan kita ini ketika bekerja kita terikat dengan akad. Betul? Kita sudah menjual waktu siang kita, ya. Kita sudah mengambil gaji kita, ya. Maka kita harus memenuhi semua hal akad yang kemudian sudah kita sepakati di dalam akad. Ya. Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya. Penuhilah akad-akad tersebut. Masya Allah. Ini seharusnya yang hadir ini harus anak muda ini yang bekerja. Ini yang hadir ini rata-rata udah pensiun semua ini. Tidak apa-apa ya. Ini juga penting buat kita semua ya. Nah,
Nah, sebelumnya saya izin minum dulu Bapak Ibu. Silakan. Oh, udah mau langsung nanya Bu ya? Oh, nanti lupa. Silakan. Silakan Bu ya, biar nggak lupa. Nasihat saya tersebut apakah sudah merupakan hadis? Kenapa? Ini bukan hadis, tapi ini nasihat. Jadi bukan hadis. Bukan hadis, ini nasihat. Tapi dia sangat kental berhubungan dengan hadis, sangat kental hubungannya dengan Quran. Al-Maidah ayat 1. Intisari dari nasihat ini semuanya ada di Al-Maidah ayat 1. Dan sangat kental dengan fikih. Ya, begitu ya. Ya, siang juga bisa iktikaf. Ya, namanya kita itu kalau kita berdiam diri di dalam masjid, iktikaf. Iktikaf makanya Bapak Ibu kalau masuk ke dalam masjid niat iktikaf. Kapanpun Bu ya, biar kita dapat pahala apa? Iktikaf. Kalau tidak diniatkan, kita tidak dapat pahala tentang iktikaf ini. Ya. Kenapa? Karena pahala iktikaf ini sangat luar biasa. Saya ingin memberikan satu orang sahabat Nabi. Tapi mungkin namanya ini jarang disebut. Bapak Ibu kalau saya sebut namanya mungkin tidak terlalu familiar. Namanya Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Ya. Beliau di waktu mudanya kebetulan masuk Islam dari masih umur 12 tahun. Ya. Ala kulli hal beliau ini diangkat jadi gubernur oleh Umar bin Khattab di zaman Umar. Jadi saat beliau diangkat jadi gubernur ya, di daerah Hims, ya, Umar mengangkat Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Ya, kita coba lihat bagaimana mereka ini mengimplementasikan tugas dan pekerjaan ya, di dalam akad yang sudah disepakati. Ya. Jadi beliau ini jadi khalifah di daerah Hims. Daerah Hims ini mungkin daerah-daerah Irak. Waktu beliau Umar ini dapat apa? Dapat list fakir miskin yang dikirim dari petugasnya Umar yang mencatat siapa saja fakir miskin dari daerah Hims. Tiba-tiba di nama daftarnya itu ada namanya Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Umar nanya, ini kan gubernur. Naam ya Amirul Mukminin. Beliau gubernur, tapi beliau termasuk orang fakir. Allahu Akbar. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Saat itu Umar bin Khattab ini ngirim uang 1000 dinar kirim kepada Sa'id bin Amir, gubernur. Karena Umar lihat ini gubernur saya tapi masuk ke daftar fakir miskin. Ya. Waktu dapat Sa'id bin Amir, beliau buka bungkusannya, ternyata di dalamnya ada uang dinar emas. Beliau langsung bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Istrinya langsung kaget sampai menyangka Umar bin Khattab wafat. Tapi ternyata mendapati bahwasanya suaminya seorang gubernur dapat kiriman langsung dari Umar bin Khattab. Saat itu Amirul Mukminin dapat 1000 dinar. Ya, beliau bilang apa? Wahai istriku, dunia merasuki diriku dan merusak akhirat. Ya. Apa yang terjadi? Mereka bagikan itu semuanya kepada fakir miskin. Allahu Akbar.
ada gubernur zaman sekarang seperti saat ini. Umar itu pernah dapat berita, dapat keluhan tentang Sa'id bin Amir al-Jumahi berkaitan dengan kinerja dari Sa'id bin Amir al-Jumahi waktu beliau jadi gubernur. Ya, Umar tanya, apa keluhan kalian terhadap petugas yang saya angkat dan saya taruh di Hims? Ada 4 ya Amirul ini. Baik, silahkan disampaikan. 1, dia itu nggak keluar untuk bekerja kecuali udah siap. Maksudnya bukan udah siap, tapi hari agak sedikit sudah siap baru beliau keluar dari rumahnya. Ya. Yang kedua, ya, ini yang pertama, langsung dipanggil Pak Sa'id bin Amir. Bagaimana komentar? Langsung ditabayun kan? Langsung ditanya. Dia bilang, wallahi ya Amirul Mukminin, saya malu untuk cerita. Jadi beliau ini langsung langsung konfrontir langsung. Beliau bilang, saya itu nggak punya pembantu di rumah. Dari pagi, ya, saya tumbuk gandum untuk keluarga saya. Ya, habis itu saya masak, sudah selesai, baru saya keluar untuk mengurusi urusan masyarakat. Masya Allah. Yang kedua, dibilang, ya Amirul Mukminin, kita melihat bagaimana mereka itu menjaganya itu sampai segitunya. Malam dia gak pernah mau melayani satupun masyarakat di sini. Kata Umar, apa pembelaan Muhammad Sa'id? Dia bilang, wallahi, siang saya berkhidmat untuk urusan manusia, tapi malam saya berkhidmat untuk urusan Allah. Masya Allah. Ada gubernur zaman sekarang ini, mudah-mudahan ada. Ada tapi mereka tawar. Ya, kita mendoakan. Yang ketiga, dibilang Sa'id bin Amir ini gubernur yang tiba-tiba dia bisa hilang kesadarannya. Kayak blank tiba-tiba, apa bahasa kita? Tiba-tiba tuh kayak orang kebingungan. Tapi dia gak datangnya tuh sering ya. Tiba-tiba dia ngeblank. Kata Umar, apa pembelaan? Katanya dulu. Jadi Sa'id bin Amir ini masuk Islam saat dia melihat eksekusinya Khubayb. Khubayb itu dulu Nabi mutus mereka ini, beberapa pasukan Muslim, tapi tertawan oleh Quraisy. Khubayb ini termasuk yang dieksekusi. Waktu itu Sa'id bin Amir ini masih kecil, usianya masih kecil. Dia lihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Khubayb ini dieksekusi di hadapan matanya, dan dia melihat bagaimana Khubayb itu dia minta, izinkan saya sholat sunnah 2 rakaat. Tenangnya Khubayb, akhirnya dia masuk Islam saat itu. Namun dia kalau ingat peristiwa itu, dia tuh kayak merasa bersalah. Kenapa saya nggak bisa menolong Khubayb pada saat itu? Jadi kayak efek psikologisnya sama beliau itu masih tertahan. Nah, itulah ya Umar, kenapa saya tiba-tiba bisa ngeblank gitu. Nah, yang keempat, beliau pernah kemudian dikatakan ada satu hari Bapak Ibu sekalian, beliau nggak keluar beliau izin ada satu hari itu beliau nggak keluar. Beliau nanti udah sore baru beliau keluar dari rumahnya, dan mereka protes. Nah, maka Umar
mengkonfirmasi kepada Sa'id bin Amir. Apa kata beliau, ya Amirul Mukminin? Baju saya itu cuma satu pasang. Jadi saya itu nyuci baju saya dari satu hari itu, dan saya menjemurnya siang baru kering. Makanya siangnya baru saya bisa pakai dan saya keluar dari rumah. Allahu Akbar. Ini hanya riwayat ya, bagaimana mereka itu profesionalnya itu dijaga betul di dalam pekerjaan. Nah, maka Bapak Ibu, poin yang pertama ini, waktu kerja. Hatta sholat sunnah saja harus izin. Apalagi i'tikaf di dalam masjid. Kenapa? Karena sholat sunnah dan i'tikaf di masjid huwa fadlun, dia keutamaan. Namun pekerjaan fardhu wajib. Jika wajib ketemu dengan sunnah, maka yang didahulukan adalah wajib. Maka Bapak Ibu, jika mau sholat di jam kerja, sholat di waktu ketika diizinkan untuk istirahat. Ini sholat sunnah. Jika memang ingin sholat duha, izin sama kantor. Izin, saya mau sholat sunnah. Jika diizinkan, monggo silakan. Ini untuk yang sunnah. Ini kadang kalau Ramadan banyak yang i'tikaf di masjid. Waktu istirahat sampai jam 1. Pulang ke kantor asar. Betul? Ternyata di dalam Islam jam kerja itu betul-betul dibahas di sini. Masya Allah. Wa kama anna al-insana yarghabu fi ahadin ajrihi kamilan wa la yuhibbu an yabkhasa minhu syai'. Sebagaimana kalau kita digaji, kita ingin gajinya apa? Sempurna, penuh. Ya, Bapak Ibu, kalau gajinya dikurangi sedikit, protes. Ini kenapa gaji saya kurang ini? Langsung datang ke pimpinan, ke bendahara, kita protes. Kalau kelebihan nggak protes. Kalau kelebihan nggak protes, katakan. Kalau kelebihan dia diam-diam aja. Tapi kalau kurang, dia protes. Makanya dikatakan, sebagaimana seseorang mengambil gajinya, dia inginnya apa? Keadilan, sempurna. Maka dia nggak mau dikurangi sedikit. Ya. Kalau begitu, fa'alaihi an la yabkhasa syai'an min waqtil amal. Kalau begitu, jangan kurangi jam kerja. Sebagaimana engkau tidak ingin gajimu dikurangi. Bahkan dalam Al-Quran itu Al-Mutaffifin, jelas ya, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfu wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Di sini dzammallahu al-mutaffifin. Allah mencela orang yang curang di dalam berdagang. Karena kita hanya tahu, oh ini kan hanya dalam dagang, Ustaz. Orang yang ketika menimbang dia kurangi, ketika ditimbang dia minta timbangannya sempurna. Bapak Ibu, ini tidak hanya di dalam jual beli, tapi dalam dunia pekerjaan itu masuk. Orang yang ketika digaji minta gajinya sempurna, tapi ketika dia memenuhi kewajibannya, dia mengurangi takaran. Itu masuk dalam ayat ini. Maka kita jika mengurangi jam kerja, kita dicela oleh Allah. Al-Mutaffifin. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Poin yang kedua dalam pekerjaan,
Taqdimul muwazzafil asbaqa fal asbaqa min ashabil adab. Ini menarik. Sebagai pekerja, kita harus mendahulukan yang berurusan dengan kita lebih dulu dan mengakhirkan orang yang terakhir berurusan dengan kita. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kita kadang ini lagi ada orang yang punya hajat dengan kita, ya, kita lama-lamain, betul. Tapi tiba-tiba ada orang yang terakhir berurusan dengan kita dulu ini apa? Kita dahulukan. Bapak Ibu pernah ada di titik ini? Pernah? Ini berkasnya ini udah lumpuh, ya. Tapi kita mendahulukan berkas yang belakangan dan mengakhirkan berkas yang duluan. Bapak Ibu pernah? Ya, ada warnanya. Ada? Warnanya. Ya, dikit-dikit ada lah. Ada warnanya. Ada lah ya. Kata Pak Haji Tri ada warnanya itu. Merah atau biru? Merah atau biru. Antum kalau mau ikut antrian ya bisa 3 bulan ini. Ya, tapi kalau mau cepat besok juga beres. Nah, terserah ya. Kira-kira yang mana yang ya, kalau merah banyak ya, sejam beres. Kalau yang biru ya, salah 2-3 hari. Tapi kalau birunya tebal, udah antum keluar sebentar balik udah jadi. Kira-kira jangan cepat. Nih, dalam Islam itu saya kasih contoh langsung bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah itu cerita, bainama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil majalis. Kami dengan Nabi itu ada di dalam majelis. Ya. Tiba-tiba datang seorang badui, langsung memotong pembicaraan. Langsung, padahal yang lain udah pada nanya duluan nih. Nabi lagi ngejelasin, Nabi lagi berinteraksi, lagi melayani sahabat yang lain yang udah datang di dalam majelis. Tiba-tiba kata Abu Hurairah, ini orang datang, nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung dia potong, langsung dia potong, langsung nanya. Tapi kata Abu Hurairah, Nabi itu nggak sedikit pun menggubris dia. Maksudnya tuh ini yang lain udah kayak misalnya kita bilang ini Bapak Ibu udah hadir dari tadi, ya kan? Misalnya Buya udah nanya, ya, Bapak Ibu udah nanya, tiba-tiba ada yang baru masuk tiba-tiba dia masuk dan duduk lagi, dia langsung nanya duluan. Kira-kira begitu, ya? Kalau Bapak Ibu kan dari pagi udah datang, udah ngikuti, kemudian udah nanya. Gimana kalau tiba-tiba ada yang masuk tiba-tiba dan dia memotong dengan pertanyaan? Dia nggak mengindahkan misalnya, oh dia udah nanya duluan, oh ibu udah nanya duluan, dia nggak mau tahu, dia langsung. Berarti dia mendahulukan diri dari yang lain. Nabi saat itu, Nabi tetap lanjut sampai dibilang oleh sahabat, ini Nabi nggak dengar mungkin. Nabi tetap lanjut sampai semua udah selesai. Nabi sudah jawab pertanyaan satu persatu. Baru Nabi nanya, mana yang tadi nanya? Apa yang kamu tanya? Baru Nabi jawab. Berarti Nabi mengakhirkan yang akhir, mendahulukan yang begitupun dalam dunia pekerjaan. Jangan mendahulukan yang akhir, mengakhirkan yang awal. Ya, seperti maksudnya dalam pekerjaan kita.
Ini maksudnya kita dalam bekerja. Tapi kalau misalnya, ya Bapak Ibu sendiri yang punya otoritas, misalnya Bapak Ibu yang punya perusahaan dan Bapak Ibu karena maksudnya ya ini berlakunya kepada kita yang jadi karyawan. Jelas Bapak Ibu? Oh, ternyata adabnya ya begitu. Ya dulu Bapak Ibu tahu siapa Khalifah Harun al-Rasyid? Tahu? Ini tinggalnya di Irak. Beliau nulis surat ke Imam Malik. Kirim surat ke Imam Malik. Tuan Imam, datanglah ke Irak. Tolong ngajarin keluarga saya hadis. Diundang ke istana. Dari Madinah diundang ke istananya Harun al-Rasyid agar datang ngajarin keluarganya hadis di istana. Apa jawab beliau? Nih, misalnya ada ustadz diundang ke istana. Kira-kira saya ada jadwal misalnya pagi ini di Al-Hidayah misalnya, tiba-tiba dapat undangan. Diundang di mana kira-kira? Misalnya diundang ke rumah gubernur lah ya. Ustaz tolong datang pagi ini ngasih tausiah begitu. Nih Imam Malik itu jawabannya apa? Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatang, tidak mendatang. Masya Allah. Itu Harun al-Rasyid akhirnya dengan tawadhunya beliau datang dari Irak sejauh itu berbulan-bulan perjalanan hanya agar bisa hadir di majelisnya Imam Malik. Ya. Kenapa? Karena Imam Malik itu sudah punya murid di mana setiap hari beliau melayani mereka di dalam urusan mereka. Ya berarti khalifah harus ikut antri di situ. Allah dan dengan tawadhunya Harun al-Rasyid ngantri. Karena ada. Ya itu. Kenapa? Sekarang kita dikalahkan. Sekarang nggak ada Pak gitu ya? Ya saya sering kritikan gitu. Insya Allah. Bisa dibayangkan. Artinya ya ini hanya kita melihat bagaimana seorang pegawai itu ya dia harus kemudian menjaga gitu ya, yang dahulu didahulukan, yang terakhir diakhirkan. Ya. Sudah berapa poin? Sudah? Sudah dua. Nah, 3 saya minum dulu kopi. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, pekerjaan itu kalau kita arahkan sesuai dengan nilai-nilai syariat, maka bekerja kita itu jadi ibadah. Jadi apa? Ibadah. Likulli manzubin fid dunya ladzatun wahidatun tsumma tazulu. Semua kenikmatan di dunia itu hanya diletakkan satu kenikmatan saja. Segala hal yang sifatnya nikmat dunia hanya punya satu kenikmatan. Dan setelah menikmatinya, kenikmatannya akan hilang. Illa ya ibadah, kecuali ibadah. Ibadah itu Bapak Ibu sekalian, laha thalatha ladzatin. Ya. Ibadah itu punya 3 kenikmatan. Punya berapa kenikmatan? 3. 1. Idza kunta fiha, ketika kamu mengerjakannya.
maka di situ kita merasakan lezatnya ibadah. Ya. Dua, idza tadzakkarta, ya, annaka adaita. Nikmat kedua dalam ibadah ketika kita kemudian mengingat ibadah tersebut. Ya. Saya tanya Bapak Ibu sudah haji? Yang sudah haji sudah ya? Yang belum insya Allah mudah-mudahan cepat haji. Ada di sini yang hajinya tahun 90? Ada. Gimana itu? Masih teringat? Masih. Sampai hari ini sudah berapa puluh tahun? Mudah-mudahan sudah berapa tahun? 30 tahun. Nikmat itu tidak akan pernah hilang dari kepala kita, betul? Karena itulah nikmat ibadah. Bapak Ibu pernah jalan-jalan? Pernah? Ada nggak jalan-jalan 30 tahun lalu yang sampai hari ini masih teringat? Enggak. Kenapa? Karena nikmatnya hilang di saat kita mengerjakan. Betul? Ibadah itu akan terkenal sampai kapanpun. Karena itu kenikmatan. Ibu-ibu masih ingat yang ikut, misalnya ikut Ramadan di Al-Hidayah, masih ingat nikmatnya sampai sekarang? Masih ingat. Karena itu nikmatnya ibadah. Saat mengerjakan, saat teringat ibadah tersebut. Dan yang ketiga, wa idza a'taita tawaba. Dan nikmat ketika nanti Allah berikan pahalanya. Maka kalau kita lihat ibadah, kerja itu kalau ibadah, maka ketika kerja jadi nikmat, kenikmatan pertama. Sudah selesai kerja, kita pun masih diberikan kenikmatan ketika mengenang pekerjaan tersebut. Alhamdulillah waktu itu saya kerjanya nikmat banget. Betul? Dan nanti ketika Allah berikan pahala. Makanya rugi kalau kemudian kita itu nggak menjaga betul, agar kemudian kita dapat 3 kenikmatan tersebut. Betul? Nikmat dunia itu cuma satu, Bapak Ibu. Sudah begitu kenikmatan itu berada di antara 2 penderitaan. Betul? Nikmat makan itu dia ada di antara lapar dan kekenyangan. Kekenyangan itu apa bahasa Tangerangnya? Apa? Begah. Iya kan? Kita tuh kalau kekenyangan, gua enak banget Bapak Ibu. Gua enak benar ini. Rasanya tuh udah kayak kenapa tadi? Betul? Nikmat megang duit itu ada di antara 2 penderitaan. Satu, kagak punya duit. Yang kedua, duitnya kebanyakan. Betul. Orang tuh kebanyakan duit udah bingung mau ngapain. Betul. Enggak ada yang punya duit terlalu banyak, saya mau naik ke bulan. Udah nggak tahu mau ngapain. Makanya kita tuh kalau kerja nggak diarahkan untuk ibadah, kita kehilangan 3 kenikmatan. Orang tuh kalau dia jadikan kerja sebagai ibadah, udah pensiun lama pun dia masih teringat nikmatnya bekerja. Tanya sama Buya, betul Buya? Buya betul itu masih teringat nikmatnya dulu bekerja, nikmatnya dulu itu hanya bisa didapatkan ketika kita itu meniatkan atau kita mengarahkan pekerjaan kita sesuai dengan apa yang diajarkan dalam syariat. Ya, jadi kerja itu ikhlas, ikhlas. Ya, kalau ikhlas, insya Allah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sudah berapa poin tadi? Berapa? 3 poin. Satu apa? Jaga jam kerja. Ingat surah Al-Mutaffifin itu celaan Allah terhadap orang yang suka mengurangi antara hak dan kewajiban.
Jika haknya dikurangi, dia ngamuk. Tapi jika dia mengurangi kewajiban, dia biasa aja. Jika dia ditimbang, dia minta timbangan jadi sempurna. Namun jika dia menimbang, maka dia mengurangi takaran. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita menjadikan pekerjaan kita ini sesuai dengan apa yang dikatakan, apa yang diajarkan, dia kerja ikhlas, jam kerja dia jaga betul, ya, mau sholat sunnah dia izin, ya, dia mendahulukan orang yang duluan berurusan dengannya, ya, kemudian dia menjadikan pekerja itu sebagai ibadah, maka mari kita lihat kerjaan dia siang hari itu yang melelahkan bagi dia, sama Imam Ibrahim bin Adham, beliau bilang begini, "Atib man anaka wa la yadurruka an la taquma min al-laili wa tasuma min an-nahar." Allahu Akbar. Jika engkau memperbaiki cara mencari rezeki, engkau menjaga pekerjaanmu ini tetap halal, la yadurruka, tidak akan memudaratkanmu jika engkau tidak sanggup bangun malam, tidak akan memudaratkanmu jika engkau tidak bisa berpuasa sunnah di siang harinya. Allahu Akbar. Ini artinya ibadah malam, puasa siang itu setara dengan mencari harta dengan cara yang halal di siang hari. Oh, dalam ini perkataan beliau cukup apa? Sangat substansi. Kenapa? Ya kadang kan ada orang siang harinya dia kerja dari yang halal, dia capek karena dia benar-benar menjaga dirinya dari harta yang haram. Malamnya dia kecapean, dia nggak bisa bangun qiyamul lail. Siangnya dia nggak bisa untuk puasa sunnah. Maka pekerjaan dia dari yang halal, lelahnya dia dengan yang halal, itu sudah cukup, kata Imam Ibrahim bin Adham. Masya Allah. Kenapa? Ya karena ini muamalah kita dalam perkara yang halal itu punya fadilah yang cukup besar. Artinya kalau kita melihat ungkapan beliau di sini, lelahnya seseorang di dalam harta yang halal itu sangat kemudian sebanding dengan sholat malam dan puasa sunnah di siang hari. Masya Allah. Ya tapi saya mendoakan, ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa siang harinya kerja keras, malam harinya qiyamul. Ya karena bagaimanapun juga qiyamul lail ini modal kita dalam kehidupan. Ya kalau semuanya bisa berjalan, alhamdulillah. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Al-muzammil, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Ya, jadi dua hal yang menjadi pegangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwah beliau, dan kita menjadikan ini sebagai bekal kita di dalam kehidupan. Betul. Dulu ketika Al-Muzammil ini turun, kata Aisyah 1 tahun lamanya. Ayat terakhirnya itu tergantung di langit. Allah nggak menurunkan ayat terakhirnya yang memansuhkan ayat yang pertama tadi. Ayat pertama tadi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah kamu, kerjakanlah sholat kecuali yang sedikit. Kecuali yang sedikit berarti harus lebih banyak sholatnya atau tidurnya? Sholatnya. Kalau habis isya sampai subuh itu berapa jam ya? Berapa jam? Habis isya sampai subuh itu 10 jam. 10 jam. Berarti yang boleh tidur berapa jam?
Kan qumil laila illa qalila. Berarti sholatnya itu 8 jam, tidurnya 2 jam. Atau sholatnya 7 jam, tidurnya 3 jam. Atau sholatnya 6 jam, tidurnya 4 jam. Jadi guru itu kalau yang mulai panjang banget. Masya Allah. Sampai ayat terakhirnya turun memberikan keringanan. Jadi setahun lamanya yang mulai itu tapi yang menarik adalah ini jadi bekal. Jadi dalam pekerjaan Bapak Ibu boleh mempraktekkan ayat keberapa? Inna nasyi'atal lail hiya asyaddul waqan wa aqwamu qila. Ya, itu tuh kekuatan dia. Dalam pekerjaan itu kekuatan kita ada di qiyamul lail. Sesungguhnya orang yang bangun malam, inna nasyi'atal lail. Inna itu apa? Nunnya tasydid, penguatan, penegasan. Sesungguhnya orang yang bangun malam itu dikatakan di sini asyaddu waq'a, asyaddu tasydid. Tasydid di sini penguatan. Udah gitu dikuatkan lagi dengan pengulangan kalimat hiya aqwamu qila. Maka dalam pekerjaan itu siangnya seseorang itu lebih punya banyak kekuatan ketika dia bekerja, ketika malamnya dia qiyamul. Bapak Ibu boleh coba. Lebih mudah, lebih apa? Ya, kita seperti lebih menemukan kemudahan, kekuatan ketika malamnya bangun dalam pekerjaan. Ya. Namun kata Imam Ibrahim bin Adham, kalau dia kelelahan, dia tidak akan termudaratkan. Asalnya dia memperbaiki cara dia untuk mencari rezeki dalam pekerjaan. Nah, tapi Ustaz, saya sudah pensiun. Betul? Bagaimana cara saya memperbaikinya? Misalnya, dulu waktu kerja saya pernah lalai. Dulu waktu kerja saya lalai di dalam mendahulukan kepentingan. Apa yang harus saya lakukan? Mari kita bahas. Tapi sebelumnya saya minum dulu. Tadi pagi mau kesini saya agak deg-degan sedikit. Ingat yang bulan lalu soalnya. Saya itu agak takut dia muncul lagi gitu ya. Yang minggu kemarin di mana-mana enggak, soalnya mulai munculnya pagi waktu di sholat di sini. Alhamdulillah lancar. Ya. Nah, satu nasihat dari Imam Fudail bin Iyad. Beliau bilang begini, man arafa annahu abdulillah, barang siapa dia tahu bahwa dia adalah hamba Allah, ya, wa rajiun ilaihi, dan dia tahu bahwa dia akan kembali kepada Allah, fa'ya'lam annahu mawquf, maka ketahuilah bahwa dia akan dihadapkan, berdiri di hadapan Allah. Ya. Wa man ya'lam annahu mawquf fa'alima annahu mas'ul. Kalau dia tahu dia akan berdiri di hadapan Allah, dia akan menghadap Allah, maka ketahuilah dia akan ditanya, mas'ul. Wa man ya'lam annahu mas'ul fal yu'iddu li kulli su'alin jawab. Barang siapa yang tahu dia akan ditanya oleh Allah, semuanya ditanya, pekerjaannya ditanya, ya, segala hal dalam hidupnya ditanya, maka siapkan jawabannya satu persatu. Masya Allah. Terus beliau ditanya, Tuhan Imam, bagaimana cara saya menjawab setiap pertanyaan? Kata beliau, amrun yasir,
Ini perkara yang insya Allah mudah. Bagaimana caranya? Tuhsinu ma baqiya. Perbaiki, perindah, perbagus semua hal di sisa hidupnya. Yughfar laka ma mada, yang dulu akan diampunkan, yang dulu diampunkan. Kita nggak tahu umur kita berapa sekarang, 60 ya. Jika misalnya dari 60 ini sisanya hanya tinggal 1 tahun, yang 1 tahun ini kita benerin betul, kerja kita benerin ya, kita perbaiki sisanya, maka yang 60 yang sudah berlalu yughfar laka, diampuni semua. Allah. Tapi kata beliau yang sangat berbahaya, fa'in asabta, kalau kamu nggak perbaiki yang sisa ini, maka yang 60 yang sudah berlalu engkau diadab, tinggal 1 tahun semuanya diadab. Makanya kita perbaiki. Dan kita manusia, mahalul khata, tempatnya salah. Betul? Sekarang kita perbaiki sisa. Insya maka yang sudah berlalu semuanya diampunkan. Amin ya Rabbal alamin. Pekerjaan kita perbaiki, ya. Apapun yang berkaitan dengan hidup kita perbaiki satu persatu, maka yang sudah berlalu semoga semuanya Allah ampunkan. Amin ya Rabbal alamin. Jadi 3 poin itu dulu. Ayatnya mana? Apa ya? Ayat Ayat menghapuskan perjalanan. Banyak ayatnya. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Nih Bapak Ibu, coba saya lupa ya, ini ayat surah berapa, ayat berapa ini? Kadang-kadang tiba-tiba suka nge-blank juga ini saya. Az-Zumar, Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim. Tolong bantu saya. Qul ya ibadiyalladzi, saya bantu saya tiba-tiba lupa ini. Itu di surah Az-Zumar, betul. Az-Zumar tadi saya bilang ayat 53. Az-Zumar ayat 53. Bisa Bapak Ibu buka. Az-Zumar ayat 53. Itu Bu ya, arja ayat fi kitabillah. Dikatakan sebagai ayat yang paling memberikan rasa optimis bagi manusia di dalam Al-Quran. Qul ya ibadi, Masya Allah. Kenapa dikatakan ayat ini sebagai ayat yang paling memberikan rasa optimis? Karena di awal ayat itu kita ini siapa? Alladzi asrafu ala anfusihim, yang sedang bergelimang dosa, yang tenggelam dalam perbuatan dosa, tapi masih dipanggil sebagai ya ibadi, wahai hamba. Masya Allah. Padahal Allah berhak panggil kita wahai para pendosa, wahai para peminum khamar, wahai para penzina, wahai para penjudi. Betul? Padahal ayat ini berbicara tentang orang yang sedang tenggelam di dalam dosa. Tapi Allah panggil apa? Qul ya ibadi, wahai hamba. Wallahu akbar.
Masya Allah. Dosa kita banyak. Tapi dalam situasi sebanyak ini dosa kita masih diakui. La taqnatu min rahmatillah. Jangan engkau putus asa dari rahmatku, kata Allah. Jangan. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah itu Maha mengampuni dosa. Ya, maka kita itu gak boleh bikin orang lain putus dari rahmat Allah. Ada yang berdosa terus kita bilang cukup dosaku tidak terampuni. Jangan, tidak boleh. Siapapun dia, apapun dosanya, apapun dosa, Allah Maha mengampuni dosa. Ini satu hal yang kemudian harus kita paham. Ya, jika kita lihat ayat-ayat Al-Zumar ayat 53 ini, Buya, ini ayat yang ini untuk apa? Untuk menepis iblis dengan keraguan-keraguan yang dia timbulkan kepada kita. Dosamu udah banyak, percuma kamu bertobat, percuma kamu kembali kepada Allah. Udah kebanyakan, udah gak akan diampuni lah. Bahkan dalam Quran itu banyak sekali ayat yang kemudian memberikan kepada kita. Apapun dosa kita, Bapak, selama kita kembali kepada Allah, Allah mengampuni segala dosa. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa. Amin. Kata Imam tadi, benar yang sisa yang dulu diampuni. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita tuh nggak boleh bikin orang putus asa dengan dosanya tuh nggak boleh. Ya. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Baik, kita tanya jawab. Saya mau menambahkan. Silakan.